Inilah beragam jenis strategi yang biasa digunakan oleh para pelaku bisnis. Apakah Anda pernah menyadarinya bahwa strategi usaha yang dilakukan para pebisnis awalnya didasari oleh ungkapan teori yang sederhana, seperti yang akan saya coba jelaskan saat ini. Pertama, berawal dari pernyataan yang sederhana, seperti kuasailah sumber daya, lalu kuasai market, dan lalu kuasai distribusi barangnya. Strategi ini yang umum digunakan oleh banyak pengusaha atau pebisnis, yang mana cara ini sudah dilakukan dari sejak penjajahan Belanda atau VOC berdiri di negara kita. Dan sebagai contoh, saya pun pernah mencoba cara ini, yang dimana saya bergerak di bisnis lobster air tawar, dan saya mencoba untuk mendapatkan sumbernya di sebuah danau yang tidak jauh dengan tempat saya. Lalu kemudian saya mencoba belajar pemasaran di grup Facebook pada waktu itu dan beberapa bulan saya berhasil menguasai ilmu marketnya. Dan di tahap ketiga saya pun mulai mempelajari tentang teknik pendistribusian barang yang dijualnya. Seperti bagaimana agar lobster air tawar itu tetap hidup dan sehat sampai pada saat pengiriman, dan dengan akomodasi apa yang paling baik dan murah yang pada waktu itu. Saya menyatakan untuk memakai jasa bis dan kereta api. Namun, kelemahan dari cara ini biasanya di bagian sumber daya alamnya. Sumber daya alam yang biasanya pintunya berada di para petani dan nelayan, yang justru banyak sekali yang terkendala di sini. Para petani dan nelayan, yang selalu kondisi dalam keprihatinan, yang membuat loyalitasnya cukup ternilai lemah, yang sehingga, pada saat momentum pasar sedang baik, kita di pihak pengusaha, ada kalanya tidak terlalu mendapatkan barang yang cukup, untuk mendapatkan keuntungan dari momentum pasar yang saat itu sedang baik, karena kita kalah oleh pihak yang lain, yang juga sama dengan kita sebagai pengusaha. Kenapa kalah? Karena pihak yang lain itu, biasanya para putra daerah itu sendiri, yang mereka lebih dekat lagi dengan tempatnya para petani dan nelayan, yang sehingga kita yang lebih jauh hanya mendapatkan sisanya saja, yang sehingga, momentum pasar yang sedang baik itu, tidak mampu didapatkan manfaatnya oleh kita sebagai pengusaha, tapi putra daerah lah yang mendapatkan momentum pasar yang sedang baik itu. Namun sebaliknya, pada saat pasar sedang turun, ada kalanya putra daerah akan beralih pada bisnis lain dan meninggalkan para petani atau nelayan lobster air tawar, yang sehingga para petani dan nelayan menjerit dan meminta kepada kita supaya dibantu hasil sumber dayanya untuk dijual, yang tentu saja di pihak kita pun terasa sangat berat juga. Selain kita kehilangan momentum yang baik, yang membuat kemampuan finansial kita menjadi berkurang, karena tidak terlalu berputar menjadi keuntungan, juga permohonan bantuan dari para petani dan nelayan pun sangat sulit sekali untuk dicapai. Hal ini pun biasanya terjadi pada yang lainnya juga, seperti terjadi pada Tani Hub yang dimana mereka sampai rugi triliunan, juga kendala masalahnya pada hal semacam ini. Dan, saya pun merasa, di mana kondisi para petani yang dimana banyak diberitakan, tentang hasil panen yang harganya anjlok, dan tidak laku di pasaran, masalahnya tidaklah jauh dari masalah-masalah yang saya ceritakan tadi. Dan untuk tambahan sedikit cerita tentang kisah bisnis lobster air tawar, yang saat ini banyak dibuat rumor, bahwa lobster air tawar ini sebagai monkey bisnis. Sebenarnya rumor itu dibuat dari orang-orang yang mendapatkan efek kerugian seperti saya ini. Namun di sini saya tegaskan bukanlah saya. Karena pada saat itu saya masih memiliki strategi lain dalam bisnis itu. Namun saya juga tidak bisa menjalankan strategi saya. Justru karena sudah berkembangnya rumor monkey bisnis, yang dimana saya membaca bahwa monkey bisnis ini dikembangkan rumornya sebagai alat bom bunuh diri, yang dimana saat seseorang terluka di sebuah wilayah itu, maka melakukan bom bunuh diri untuk meluluhlantakkan seluruh wilayah itu, agar dapat nasib yang sama.
Maka seperti itulah rumor monkey bisnis di permasalahan bisnis lobster air tawar, yang sebenarnya tidaklah seperti itu, karena berkecimpung di dunia lobster air tawar, biasanya bagi yang pernah mengalaminya, biasanya akan merasakan hobi yang unik, yang sama seperti para penghobi ikan hias ataupun ikan kolam, yang dimana saat melihat ikan di kolam ataupun di akuarium, akan muncul kesenangan yang tidak dirasakan oleh yang lainnya, dan terlebih di saat santai dengan secangkir kopi saat melihat kolam ikan yang airnya jernih. Dan begitupun dengan yang saya rasakan, seperti ada kesenangan tersendiri, saat di waktu malam dengan secangkir kopi, terduduk di dekat kolam yang jernih, dengan lobster air tawar yang bergerak berjalan ke sana kemari, dan yang lain pun juga merasakan kesenangan seperti itu juga. Itu salah satu strategi yang biasa digunakan para pengusaha. Cukup kuasai sumber daya alam, kuasai perdagangannya, dan pelajari bagaimana cara mengirim barangnya, yang dimana strategi ini masih banyak digunakan, mengingat sesuatu yang akan dijual bisa sangat murah, dan tentunya dengan harga murah, penjualan pun akan lebih mudah. Namun tetap saja sahabat, Anda harus mempelajari lagi kelemahan-kelemahan dari strategi ini, agar bisa sukses lagi dalam usaha Anda. Dan ingat juga momentum. Strategi yang baik harus dilakukan saat momentum yang baik pula. Mulailah menggerakkan usaha Anda di saat tanggal muda. Janganlah memulai langkah-langkah bisnis Anda di tanggal tua, karena biasanya bisnis lagi bagus-bagusnya di tanggal 1 sampai pertengahan bulan. Karena waktu seperti itu peredaran uang di masyarakat lagi banyak, para karyawan pabrik, PNS dan yang lainnya sudah mendapatkan gaji. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat kecipratan rezeki dari masyarakat lainnya, atau kalau mau lebih jauh lagi, momentum yang baik saat menunggu RAPBN negara dilaksanakan, yang biasanya di awal tahun, seperti bulan Januari dan Februari, atau juga di pertengahan tahun, karena saat itu kebijakan pemerintah mulai dijalankan kepada masyarakat. Itulah salah satu bentuk dari strategi ekonomi, yang mana kita sebagai pengusaha kecil pun bisa menerapkan strategi itu, yang tentunya dengan kadar yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan untuk mengetahui strategi-strategi lainnya, Anda bisa menunggu di video-video berikutnya, dengan cara subscribe dan membunyikan loncengnya, agar mendapatkan notifikasi pada penayangan berikutnya. Dan untuk dapat lebih memahaminya, Anda bisa tanyakan lagi di kolom komentar dan jangan lupa untuk like video ini. Sekian dari saya dan sehat selalu untuk sahabat semuanya.